Salam alihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya, surga Kristen itu ada dua. Surga Kristen itu ada dua ya. Saudara, saya dikirimi link seorang romo membahas tentang surga Kristen. Astagfirullah, itu romo itu ngarangnya luar biasa. Ya, dia mengkupas surga berdasar imajinasi dia. Kan romo itu belajarnya filsafat. Padahal filsafat itu kosong ya. Ya. Saya nggak usah cerita lah, tapi yang betul-betul menggelikan ya. Ya, baru pertama kali mangap saja sudah menghujat demi nama Bapa. Emang pernah ada demi nama Bapa? Ada nggak demi nama Bapa? Ya nggak ada, semua itu demi nama Yesus. Nggak pernah ada demi nama Bapa. Romo baru pertama kali jeplak, baru pertama kali mangap, sudah menghujat para jemaat. Tinggalkan Babel besar seperti ini. Tinggalkan, jangan mau ikut di dalam penyesatannya. Wahyu 18 ayat 4 dan 5. Dosanya sudah menumpuk bertimbun-timbun sampai ke langit. Ya, baru jeplak saja sudah demi nama Bapa. Sudah sesat baru jeplak, gitu. Ya. Lalu si Romo ini membahas surga. Astagfirullah. Surga Kristen itu ada dua. Loh, kok ada dua, Pak? Lah iya. Anda nggak tahu toh? Ya, nggak tahu. Ya. Surga Kristen itu ada dua. Yang pertama, surga dari dulu sekali. Ya. Yang diciptakan oleh Yesus di dalam Kolose 1 ayat 16. Yesus menciptakan segala sesuatu di surga yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Ya. Kolose 1 ayat 16. Surga yang dari dulu sekarang sampai nanti hari kiamat lenyapnya langit dan bumi. Disebut surga apa, Pak? Surga Kisah 7 ayat 49, makanya sama dengan Yesaya 66 ayat 1. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Itu surga sekarang. Saya ulang, surga sekarang adalah surga Yesaya 66 ayat 1, surga Kisah 7 ayat 49, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Itu surga sekarang, dari dulu sampai nanti kiamat, lenyapnya langit dan bumi. Itu surga yang pertama. Oke? Lalu surga yang kedua, ketika sudah kiamat, ya, langit dan bumi yang sekarang, yang saya sering menyebutnya langit bumi lama, lenyap, tuing, seperti tertulis di dalam Wahyu 20 ayat 11. Dari hadapan tahta putih, yang di situ Yesus duduk. Kalau Yesus duduknya di tahta putih, kalau Bapa duduknya di tahta hitam, di alam maut sana, kerajaan maut ya. Anda penyembah Bapa, ya berarti Anda penyembah Bapa yang duduk di tahta hitam. Yesus duduk di tahta putih, lalu langit dan bumi lenyap. Lalu ini dia, Yesus menciptakan bumi langit baru. Wahyu 21 ayat 1. Nah, lalu di ayat 6 ayat 7, surga yang sekarang langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku, diturunkan ke bumi baru. Bukan bumi sekarang, ke bumi baru, disebutlah Yerusalem baru. Jadi surga pertama adalah langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Surga kedua di bumi baru, yaitu Yerusalem baru. Pernah ada yang ngerti kayak gini gak? Enggak ada. Itu pendeta sama romo sekolah puluhan tahun ya tuh nggak ada ngerti kayak gini. Oke, Pak. Kalau begitu sekarang surga itu di mana?
Surga di bumi lama, ini saya sebut aja bumi lama ya. Surga di mana? Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Makanya ditulis sejak Yesaya 66 ayat 1 sampai nanti hari kiamat. Terus isinya apa Pak surga? Sekarang Yesus ada di situ? Iya, ada di situ. Wahyu 11 ayat 15, pemerintahan dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, itu anak domba. Isinya apa Pak di surga yang sekarang? Isinya adalah Wahyu 5 ayat 11. Di situ ada malaikat, jumlahnya beribu-ribu laksa, ribu-ribu itu juta, berjuta laksa itu 100.000, berarti jumlah malaikat 100 miliar. Diseret iblis sepertiganya 33 miliar. Jadi di surga sekarang ada 66 miliar malaikat. Lalu isi yang kedua adalah berlaksa-laksa kerub. Laksa-laksa itu maksimal sampai 1 juta ya. Jadi ada 1 juta kerub ya. Kerub itu ada di Yeskiel 10 ayat 3. Kemudian ada serafim. Serafim itu adalah makhluk yang jumlahnya 4, bersayap 6. Di dalam Wahyu 4 ayat 5 gitu ya, ayat 5 6 gitu, 5 dan 6. Jadi di surga itu ada malaikat, ada kerub, ada serafim, ada Yesus. Tok di surga yang sekarang ya cuman ada itu. Nah terus kita yang sudah mati kemana Pak? Ya ke Firdaus. Yang percaya Yesus ke Firdaus, masih di Firdaus. Itu surga yang sekarang. Saya ulang, isinya malaikat, kerub dan serafim. Paham? Ya. Lalu nanti waktu kebangkitan pertama atau Yesus datang di awan di dalam Matius 16 ayat 27 maupun 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, 1 Korintus 15 ayat 50-an begitu ya. Ya. Lalu kita diangkat. Yang sudah mati dibangkitkan, yang masih kedapatan hidup diangkat asal percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah. Barulah itu surga yang sekarang cuman isinya bertiga sama Yesus satu, itu tambah kita dari Firdaus ya. Jadi pada waktu pengangkatan yang pertama ya, kebangkitan pertama, tambah kita orang percaya. Oke. Ya, jadi saya ulang, sekarang isinya baru malaikat, serafim dan kerub. Ada Yesus tentu saja di situ, Yesus sebagai Allah ya. Lalu nanti ketambahan kita di dalam kebangkitan pertama ya, rapture, pengangkatan orang percaya. Sudah dong ya. Oke, lalu langit bumi lenyap. Ya. Lalu pengantin diturunkan. Kenapa disebut pengantin? Kan kita pengantinnya. Waktu kita dijemput di awan itu kita disebut pengantin loh. Lalu di dalam Wahyu pasal 21, ini pengantinnya, kita lihatin yuk, pengantinnya diturunkan dari surga, turunkan ke bumi. Pengantin perempuan yaitu kita ya. Disebut Yerusalem baru. Jadi di Yerusalem baru isinya apa? Kita yang kebangkitan pertama, malaikat, serafim, kerub dan Yesus. Lalu terjadi yang namanya penghakiman terakhir, yaitu penghakiman rame-rame. Semua agama dihakimi. Aneh ya, semua agama hakimnya Yesus ya. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu, agama apapun Anda, nanti yang jadi hakim Yesus. Mbok pakai logika ya, kalau gitu ya mending percaya Yesus dong. Wong hakimnya nanti Yesus. Itulah kalau Anda cerdas begitu. Agama apapun Anda, Wahyu 20 ayat 12 sampai 15, yang menjadi hakim kelak adalah Yesus. Be smart, jadilah cerdas. Kalau gitu ya mending ikut Yesus dong. Yes, lawang hakimnya nanti Yesus. Nggak percaya, dicek aja. Anda ketemu keyakinan sebelah ya. Mas, Mas ini ya, keyakinan sebelah ya? Iya. Nanti yang jadi hakim siapa? Oh, Isa Al-Masih. Be smart. Lah kalau gitu ya mendingan ikut Isa Al-Masih dong. Mestinya begitu. Mu'alaf.
Be smart. Para mu'alaf jadilah cerdas. Nanti jadi hakimmu, apapun agamamu, agama apa saja di seluruh dunia ini, Wahyu 20 ayat 12, maka dibuka semua kitab penghakiman rame-rame. Yang jadi hakim siapa? Yesus. Kalau gitu mendingan percaya Yesus, itu paling benar dan smart, cerdas. Para mu'alaf, kamu nggak akan bisa bantah. Makanya mu'alaf ngapain jadi mu'alaf? Mu'alaf kan cerdas adalah Melgedes. Kalau mu'alaf cerdas balik lagi sebagai orang Kristen penyembah Yesus Kristus. Nah, nanti yang jadi hakim kamu Yesus kok. Ya. Lalu ada penghakiman domba kambing. Nah, ini Tritunggal nanti debat sama Yesus. Tritunggal itu kan paling demen debat. Tuhan aja didebat loh. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Matius 7 ayat 21. Aku kan bernubuat demi namamu, aku menyembuhkan orang sakit demi namamu, di jalan-jalan. Yesus bilang apa? Sorry, aku nggak kenal kamu. Kenapa nggak kenal aku, Tuhan? Aku bernubuat demi namamu. Lu debat ini. Kamu bernubuat demi nama Yesus. Lah Allahmu siapa? Allah kami Bapa. Pantesan namamu nggak ada di dalam kitab kehidupan. Karena hanya dilihat lewat kehidupan. Maka baca baik-baik Wahyu 20 ayat 12. Selain semua kitab dibuka juga kitab lain namanya kitab kehidupan. Ini penghakiman domba kambing. Nanti di situ debatnya seru. Tritunggal Maha Sesat yang Allahnya 3 biji. Nanti debatnya seru sama Yesus. Karena dia akan memakai Matius 7 ayat 21, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang sakit demi namamu? Tuhan, Tuhan, bukankah aku tiap hari nyebut engkau? Tuhan, Tuhan. Lah Yesus Allahnya kapan? Enggak pernah ada Pak Allah kami Bapa. Ya pantes. Enyahlah aku tidak kenal engkau. Aku bahkan Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Bukan tidak kenal, tidak pernah. Anda penyembah Bapa, Tritunggal Maha Sesat, Bapa, Bapa, Bapa lagi, Bapa, Bapa. Anda nanti dihakimi melalui yang namanya penghakiman domba kambing Matius 25 ayat 33 sampai 4 berapa? 46 ya. 46 ya. Barulah kita masuk sebagai kelompok domba. Yang domba masuk. Jadi Yerusalem baru isinya adalah kita penghuni baru nih, kelompok domba, orang-orang benar, penyembah Yesus Kristus, Allah yang benar. Kemudian isinya adalah kita yang kebangkitan pertama, ya. Udah masuk, diturunkan ke Yerusalem baru, lalu ada malaikat serafim kerub, ya. Tambahannya adalah domba orang-orang benar. Clear? Itu surga yang kedua, Yerusalem baru. Surga pertama, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku di bumi lama. Sekarang ini, sampai hari kiamat nanti, lalu ganti surganya diturunkan ke bumi baru, namanya Yerusalem baru. Hebat ya Yesus ya. Untuk menunjukkan bahwa dia sang pencipta, dia lenyapkan bumi lama, dia cipta bumi baru. Ada nggak Allah lain yang gitu? Nggak ada, Pak. Kalau diklaim banyak yang mengklaim ya toh, banyak yang mengklaim, tapi yang benar-benar ada ayat Alkitabnya nggak ada. Kalau Yesus melenyapkan langit dan bumi, artinya yang menentukan kiamat itu Bapa apa Yesus? Bapa, Pak. Matius 24 ayat 35 36 kan yang tahu cuman Bapa lah, pret gitu. Makanya kamu belajar yang namanya konteks waktu. Waktu itu Yesus jadi manusia ya yang tahu cuman Bapa. Tapi Wahyu 20 ayat 11 yang menentukan kiamat siapa? Yesus Allah yang duduk di tahta putih. Sementara Bapamu duduknya di tahta hitam, di tahta iblis. Makanya Wahyu 2 ayat 13 ada jemaat di tahta iblis. Itu jemaatmu, itu gerejamu itu. Yang Bapa melulu itu. Clear? Jadi ada dua surga di kekristenan. Yang satu adalah surga sekarang, sampai dari dulu sampai nanti hari kiamat. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Lalu nanti surga yang kedua, surga di bumi baru.
Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.